Aku tak sanggup bertahan. Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Tak ada pertolongan bagiku. Keselamatan jauh dari. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut pada Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku tak dapat dipercaya. Mereka seperti sungai yang mengalir ke padang tandus, lalu lenyap. Gubahan beberapa ayat dari Ayub pasal yang ke-6. Renungan kita, satu hari satu pasal dari Alkitab. Hari ini Ayub pasal yang ke-6. Judul yang diberikan penerjemah terhadap Ayub pasal 6 adalah Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Hal ini diawali dari Ayub pasal yang ke-5, 4 dan ke-5, ketika sahabat-sahabatnya datang dan setelah mereka 7 hari tanpa bicara, 7 malam tanpa bicara, Elifas menegur Ayub. Agaknya setelah kata-kata Elifas tersebut, Ayub tidak begitu senang mendengar apa yang disampaikan sahabat-sahabatnya mewakili Ayub, yang diwakili oleh Elifas. Ya, dalam pasal 5 disebutkan bahwa berbahagialah orang yang ditegur oleh Tuhan. Ya, dalam pasal 5 Elifas juga berkata bahwa engkau akan dipulihkan, pada intinya di situ. Tapi Ayub rupanya tidak begitu mencerna apa yang disampaikan oleh Elifas. Dan dalam pasal yang ke-6 ia justru kecewa terhadap sahabatnya tersebut. Sehingga dalam pasal yang ke-6 ini kita bertemu bahwa Ayub inginkan ada satu perubahan atau kesembuhan yang total pada saat itu juga. Ya, karena dia tidak sanggup mengalami, menahan penderitaannya. Ya, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Ia sudah tidak sanggup, tidak bertahan, dan tidak bisa sabar. Apakah kekuatanku seperti batu, tubuhku seperti tembaga? Itu yang disampaikan oleh Ayub. Namun ia juga berkata, siapa yang menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut pada Yang Maha Kuasa. Dan dalam kekecewaan tersebut, Ayub juga menyampaikan tentang saudara-saudaranya yang meninggalkan dia, menjauh dari dirinya ketika ia dalam penderitaan, dalam keadaan yang papa, dalam keadaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya, seperti itulah keadaannya. Ia dilupakan, ia terlupakan. Nah, dalam keadaan seperti itu, menurut Ayub, apakah seseorang bisa bertahan? Tidak sanggup untuk bertahan karena kekuatannya terbatas dan lemah. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Ayub ini standar atau hampir sama dengan siapapun yang mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Siapapun yang mengalami kejatuhan,
sehingga berada dalam titik rendah. Siapapun yang terlupakan, dilupakan oleh saudara-saudaranya. Mungkin saja pengalaman pahit seperti itu kita pernah alami, saudara dan saya pernah alami. Kita dilupakan oleh banyak orang, bahkan saudara-saudara kandung, saudara-saudara dekat pun menjauh dari kita karena kita dalam keadaan papa, menderita, tinggal kita putus asa. Mungkin saja kita juga bisa berkata, aku tak sanggup, aku tidak bisa bertahan, tubuhku lemah, saya tak berdaya, lemah, dan tak sanggup lagi untuk menikmati atau melanjutkan hidup dan kehidupan. Ya, itu dah penderitaan dalam penderitaan. Saudaraku, bisa saja penderitaan yang dahsyat itu kita pernah alami walaupun tidak separah Ayub. Tapi derita dan penderitaan itu seringkali mengajari kita bahwa kita menjadi orang yang dilupakan. Orang yang terlupakan dan dijauhkan oleh siapapun. Pastinya kadang atau sering muncul kita mau kecewa terhadap kehidupan. Atau dalam keadaan putus asa, bisa saja seseorang dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengapa aku harus mengalami seperti ini? Atau berkata pada Tuhan, Tuhan ambil nyawaku, aku sudah tidak sanggup, aku sudah tidak bisa, aku tidak sanggup berbuat apa-apa. Ya, bisa saja seperti Ayub yang berseru pada Tuhan, berkata pada teman-teman, kalian jangan menghibur saya. Karena aku sudah tak sanggup, aku sudah tak bisa, aku sudah tidak mampu. Itulah tangisan dan bisikan hati yang seringkali muncul dari dalam hidup dan kehidupan seseorang yang mengalami derita dan penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita baca ulang Ayub dalam pasal 6 ini. Kita temukan ada hal indah di baliknya. Walaupun menjadi orang yang terlupakan, walaupun orang yang tidak diingat, dijauhkan, tapi kita masih punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkarya, yang menjaga, yang menolong, dan yang menghapus air mata kesedihan kita, yang meluputkan kita, menyembuhkan luka-luka batin kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.